melody and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Ediesti dari kelas KPIA. Saya akan menjelaskan materi tentang sistem komunikasi kelompok. Kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang sistem komunikasi kelompok. Kita masuk kepada pengertian kelompok komunikasi, yaitu kelompok komunikasi adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil, seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Dalam Wiryanto 2005 mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagai informasi, menjaga diri, pemecah masalah, yang mana anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Baik, kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu tentang kelompok dan pengaruhnya pada perilaku komunikasi. Maaf guys, tidak setiap himpunan orang disebut kelompok. Orang-orang yang berkumpul di terminal bus, yang antri di depan loket bioskop, yang berbelanja di pasar, semuanya disebut agregat, bukan kelompok. Klarifikasi kelompok dari perspektif psikologi dan juga sosiologi. Kelompok dapat diklasifikasikan ke dalam: pertama, kelompok primer dan kelompok sekunder. Bahwa kelompok primer adalah suatu kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan akrab, personal, dan menyentuh hati dalam asosiasi dan kerjasama. Yang kedua yaitu in-group dan out-group. In-group adalah kelompok kita, sedangkan out-group adalah kelompok mereka. Yang ketiga, kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Dari sini lahir definisi kelompok rujukan sebagai alat ukur standar untuk menilai diri sendiri atau membentuk sikap. Yang keempat yaitu kelompok deskriptif dan kelompok perspektif. Kategori deskriptif menunjukkan klasifikasi kelompok dengan melihat proses pembentuknya secara ilmiah. Kategori perspektif mengklarifikasikan kelompok secara rasional yang harus dilewati oleh anggota kelompok untuk mencapai tujuannya. Masuk saja ke materi yang ketiga, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Yang pertama, faktor situasional karakteristik kelompok terbagi menjadi A. Ukuran kelompok, B. Jaringan komunikasi, C. Kohesi kelompok, D. Kepemimpinan. Yang kedua yaitu faktor personal karakteristik kelompok. A. Kebutuhan interpersonal, B. Tindak komunikasi, C. Peranan. Baik, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu tentang bentuk-bentuk komunikasi kelompok. Yang pertama yaitu komunikasi kelompok deskriptif. Dalam komunikasi kelompok deskriptif menunjukkan klasifikasi kelompok melihat proses tahapan perkembangan kelompok. Kelompok deskriptif dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama A. Kelompok tugas. Kelompok tugas adalah kelompok yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah. Yang B. Kelompok penemuan. Kelompok penemuan adalah kelompok yang menjadikan diri mereka sebagai acara pokok. Yang C. Kelompok penyadar. Kelompok penyadar bertujuan untuk menciptakan identitas sosial politik yang baru. Yang kedua, komunikasi kelompok perspektif. Sudah sangat jelas jika komunikasi sangat berpengaruh untuk menyelesaikan tugas, memecahkan persoalan, membuat keputusan, serta melahirkan gagasan-gagasan kreatif untuk memecahkan suatu masalah. Komunikasi kelompok perspektif dibagi juga menjadi yang A. Diskusi meja bundar. Di dalam diskusi meja bundar ini lebih membebaskan kepada anggota kelompok. Yang B. Simposium. Simposium adalah kerangkaian pidato pendek yang menyajikan berbagai aspek dari sebuah topik atau posisi yang pro dan kontra terhadap masalah kontroversial dan format diskusi yang telah dirancang sebelumnya. Yang C. Diskusi panel.
Diskusi panel adalah format khusus yang anggota kelompoknya berinteraksi baik berhadapan maupun melalui mediator di antara mereka sendiri dan dihadiri tentang masalah yang kontroversial. Yang kelima itu D, forum. Forum adalah waktu tanya jawab yang terjadi setelah diskusi terbuka, misalnya simposium,